Film dimulai di sebuah gurun tandus di Rajasthan, India. Tiba-tiba sebuah pesawat luar angkasa mendarat dan keluarlah satu makhluk alien bertubuh manusia. Diketahui dia mendarat di bumi ini dalam misi penelitian dan satu-satunya alat komunikasi dengan kapal induknya adalah sebuah remote control berbentuk liontin warna hijau. Bersamaan seorang pria sedang berjalan di bantaran rel kereta api dan heran melihat pria telanjang sambil menatapnya. Begitu juga si alien yang bahagia karena melihat manusia untuk pertama kalinya. Tetapi ketika melihat liontin bagus dan menganggap pria ini tidak waras, si paman ini pun mencurinya lalu si alien berusaha mengejar tapi dia gagal. Sekarang dia malah dapat radio si paman tanpa tahu apa fungsinya. Namun juga harus kehilangan alat komunikasi satu-satunya untuk kembali pulang. Di waktu yang sama di negara Belgia hiduplah seorang gadis ceria bernama Jagan Sahani tetapi lebih akrab dipanggil Jagu. Dia berasal dari Delhi, India yang sedang bertugas sebagai pembawa acara TV. Diketahui dia terlahir dari keluarga yang sangat taat agama. Ayahnya adalah seorang pria yang religius dan konservatif. Dia percaya bahwa semua keputusan hidup termasuk jodoh harus sesuai dengan ajaran agama dan panduan tokoh spiritual. Keluarganya terbiasa meminta saran dari guru agama bernama Tapaswi sebelum mengambil keputusan penting. Bahkan sejak kecil Jagu lebih sering melihat wajah Tapaswi daripada wajah orang tuanya. Dari mulai tas sekolah, dinding kamar mandi dan di mana-mana wajah Tapaswi menghiasi seluruh tempat. बचपन से हमने अपने माँ बाप की तपस्वी जी की शक्ल देखी थी। स्कूल के बस्तों से बाथरूम की दीवारों तक तपस्वी जी हर जगह थे। Di sebuah pertunjukan puisi yang diadakan oleh kedutaan India, Jagu tidak terima karena tiket satu-satunya direbut oleh kakek tua. Tetapi seorang pria bernama Sarparas menolongnya sehingga Jagu lolos dari kejaran security. Dari situlah mereka saling mengenal. Sarparas di Belgia sedang kuliah tapi bekerja juga di kedutaan Pakistan. Namun mendengar nama Pakistan, Jagu malah terlihat seperti kecewa. Bukan karena Jagu membenci Pakistan atau orang Muslim, tapi karena dia sadar bahwa latar belakang keluarganya akan sangat menentang dan akan jadi masalah di masa yang akan datang. मैं सरफराज यहाँ पे आके इधर ही पाकिस्तान एम्बेसी में पाकिस्तान एम्बेसी में क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ इसलिए हंसी फरोग। Tetapi Jagu merasa Sarparas adalah pria yang baik. Dia pun tidak peduli dan mendekati lalu mereka pun mulai menjalin hubungan asmara. Jagu sangat jujur kepada keluarga, hingga dia berterus terang telah berpacaran dengan pria Pakistan bernama Sarparas. Dan sudah kita duga hubungannya pun pasti ditolak keluarga. Apalagi si ayah yang sangat religius langsung pergi ke guru spiritual panutannya, yang tidak lain dia adalah Tapaswi supaya putrinya itu diberi pelajaran. Dalam panggilan video di laptop, Tapaswi meramal dan berkata jika pria seperti Sarparas adalah penipu, dia tidak akan menikahi Jagu tapi hanya memanfaatkannya saja. Namun Jagu tidak percaya dan langsung menutup percakapan. जी पाकिस्तानी नौजवान जिसका नाम सरफराज है, इन लोगों ने छल का विवाह नहीं करेगा लापत। Bersamaan Sarparas juga datang dan untuk membuktikan ramalan Tapaswi itu salah, Jagu pun langsung mengajak Sarparas menikah saat itu juga. Tetapi ketika di gereja seorang anak laki-laki memberikan sebuah surat. Di dalamnya tertulis pesan untuknya agar tidak melanjutkan hubungan karena keluarga, negara dan agama mereka berdua berbeda. Lalu memintanya agar tidak menghubunginya lagi. Dari situ Jagu patah hati dan mulai percaya jika ramalan Tapaswi itu benar. Sampai 6 bulan kemudian, Jagu memilih kembali ke India lalu melanjutkan karirnya sebagai penyiar berita. Dia pun protes kepada bosnya bernama Jerry karena Jagu menyiarkan berita tentang seekor anjing bernama Niku yang depresi, yang menurutnya ini adalah sebuah berita yang tidak bermutu. ये निक्कू है, पिछले महीने 3 सुसाइड अटेम्प्ट की। क्या निक्कू चेरी आपको क्या लगता है इसको डिप्रेशन जो भी है why would I आपके चैनल पे ऐसी स्टूपिड खबरें दिखा। Kemudian saat di kereta dia tidak sengaja melihat pria aneh menggunakan helm kuning sambil membagi-bagikan sebuah brosur pencarian dewa yang hilang.
Di sana tertulis jika ada yang menemukannya, silahkan hubungi Pike. Dan dari sini pria alien ini punya nama yaitu Pike. Dirasa ini akan menjadi cerita menarik. Jago mencoba mengenal lebih dalam siapa dan apa tujuan si Pike ini. Setelah mencari tahu rupanya Pike sedang mencari keberadaan Tuhan tapi tidak pernah bertemu dengannya. Alasan dia memakai helm kuning supaya berbeda dengan orang lain dan supaya Tuhan mudah menemukannya. Jago pun terus mengikuti gerak-geriknya. Pike mengambil uang dari kotak amal hingga ketahuan dan dikira pencuri. Ketika akan diamuk masa, dia langsung menempelkan gambar dewa di pipinya, sehingga orang-orang tidak berani untuk memukul. Melihat itu Jago pun langsung menolong dan beralasan kalau dompetnya jatuh ke dalam kotak amal. Tetapi setelah diperiksa uang Jago malah diambil juga, karena kata si pendeta uang itu sekarang adalah milik Tuhan. Pike pun berkata jika dia tidak mencuri, justru mengambil uang yang pernah dia masukkan sebelumnya berharap bisa bertemu Tuhan. Tetapi karena tidak bertemu Tuhan, untuk itu dia mengambilnya lagi. Jago bertanya di mana Pike sekarang tinggal, dan Pike mengajak ke suatu tempat lalu sengaja buang air kecil di tembok supaya ditangkap polisi karena itu adalah cara menemukan tempat tinggal. Dan di penjara inilah Pike sekarang tinggal. Setiap hari dia melakukan cara ini supaya dia bisa tidur dan dapat makanan gratis. Jago pun mulai memperkenalkan diri sebagai reporter TV dan ingin tahu lebih banyak tentang Pike. Ketika bertanya siapa nama aslinya, justru Pike menjawab dia tidak punya nama tapi orang-orang sering memanggilnya Pike sampai saat ini. Pike pun mengaku tinggal di sebuah planet dan dikirim ke bumi untuk meneliti manusia. Tetapi ketika sampai di bumi seseorang mencuri remote kontrolnya sehingga dia tidak bisa pulang. Malah dia melihat banyak keanehan di muka bumi ini. Jadi bagaimana cara dia memberitahu ke planetnya kalau dunia ini begitu berbahaya? Mendengar itu Jago tiba-tiba merasa takut karena menganggap Pike orang gila. हमको भेजा यहाँ रिसर्च कर लेकिन आते ही का वेलकम हुआ हमारा रिमोट कंट्रोल भाई छिन लिया ससुर नहीं भेजेगा तो कौन आएगा नहीं हमका लेने पांडे जी। Lalu Pike pun mulai bercerita bagaimana dia bisa sampai ke sini. Selama tinggal di bumi dia kebingungan tidak tahu cara berpakaian. Dan saat tiba pertama kali dia mengamati perilaku sehari-hari manusia. Hingga dia pun menemukan mobil bergoyang-goyang lalu memakai pakaian mereka. Akan tetapi dia malah ditertawakan karena pakaian wanita dan laki-laki itu nyatanya berbeda. Lalu di salah satu pakaian, Pike menemukan sebuah kertas bergambar orang tua. Yang ternyata itu adalah alat untuk membeli makanan seperti yang dilakukan orang-orang. Dari situ dia pun mengerti jika gambar orang tua itu adalah alat untuk bertahan hidup. Sehingga dia mengumpulkan semua kertas bergambar orang tua lalu dikumpulkan berharap mendapatkan makanan. So हम ये बूढ़ा आदमी का फोटो जमा क्या भाई? Namun si pedagang jelas bingung apa yang sedang dilakukannya. Sampai dia menunjukkan satu gambar dan barulah dia mengerti kalau yang berharga sebagai uang itu hanya ada dalam satu kertas. फीलिंग आया कि फोटो का Sejak saat itu Pike mengerti bagaimana cara mencari uang dengan mendatangi setiap mobil yang bergoyang. Tetapi ada masalah karena dia kesulitan untuk berkomunikasi. Karena di planetnya makhluk seperti dirinya tidak pernah bicara tapi dapat memahami satu sama lain. Tidak seperti di bumi satu kata jadi 4 makna berbeda yang membuatnya kebingungan. यहाँ तो बोलते कुछ हैं पर मतलब माइंड से बतियाते हैं कोनो कंफ्यूजन एक एक शब्द के 4-4 मतलब ऐसे मुंडी लाओ अच्छा अच्छा है मेरी अम्मा का एक्सीडेंट हो गया अच्छा साफ फिर आता है तो आवाज लोड हो जाती है अच्छा हम अच्छा है तो लंबा वाला अच्छा अच्छा शब्द के साथ Seperti yang dia lakukan kepada salah satu tukang cukur. Ingin sekali Pike memberitahu kalau celananya kurang rapi, namun tidak mengerti cara mengucapkannya. Hingga inilah yang dia lakukan. Maka dari itu dia pun belajar bahasa manusia selama 6 jam hanya memegang tangan seorang wanita. Jadi ceritanya saat berlari dikejar tukang cukur dia tidak sengaja tertabrak rombongan grup musik. Lalu saat dibawa ke dokter, si dokter mengira Pike hilang ingatan. Dia bisa mendengar tapi tidak bisa menjawab. Mengetahui itu si paman pun senang karena tidak akan ketahuan kalau dialah pelaku yang menabraknya. Akan tetapi dia merasa kasihan lalu membawanya pulang untuk diobati. Di jalan Pike mencoba kebiasaan seperti di planetnya.
dengan memegang tangan seseorang supaya dapat membaca pikiran dan berkomunikasi. Tetapi di bumi ini ternyata berbeda dengan kebiasaan di planetnya, hingga dia pun melakukannya ke semua orang, tetapi tidak ada satupun yang mengerti, malah menimbulkan keributan. Hingga si paman pun mengerti kalau akibat hilang ingatan itu Pike sudah tidak tahan lagi. Dia pun dibawa ke sebuah tempat berkumpulnya kupu-kupu malam dan meminta seorang wanita untuk menemaninya semalaman. Dan saat berduaan, inilah yang Pike lakukan. जो भी उसके अंदर था हम सब खींच डाला। फर्स्ट टाइम है करे? जी। Dia hanya memegang tangan si wanita selama 6 jam, hingga Pike pun berhasil mendapat pikiran si wanita dan paham bahasa manusia. Setelah itu si paman kaget melihat Pike bisa bicara. Pike pun meminta bantuan si paman diantar ke suatu tempat, yaitu lokasi pertama kali dia mendarat dan kehilangan remote kontrolnya. Pike pun bilang kalau dia kehilangan liontin di sini, dan si paman berkata pasti pencurinya orang desa sini, tetapi liontin itu juga pasti sudah dijual ke ibu kota. Maka dari itu si paman menyarankan Pike supaya mencarinya ke Delhi, lalu mereka pun berpisah. Sesampainya di Delhi, dia mengadu telah kehilangan remote kontrolnya, mengira yang dimaksud adalah remote TV. Jelas si polisi pun tidak mau membantu sebab itu hanyalah masalah sepele. Dan kalau begitu Pike bertanya bagaimana cara dia menemukan kembali remote kontrolnya. Dan si polisi pun menjawab entahlah, hanya Tuhan yang tahu. Begitu juga orang-orang berkata demikian, hingga terngiang-ngiang di pikiran Pike jika yang serba tahu itu adalah Tuhan. दिल्ली में आया ना तो चोर कहाँ मिली? पुलिस वाले इंसान होते हैं, भगवान पे भरोसा रख बेटा। पाँव पकड़ भगवान के, वही तेरी नैया। तेरी मदद भगवान ही कर सके। भगवान जाने भैया, हम क्या जाने? भगवान जाने कहाँ मिलेगा? अबे चल। हम क्या जाने? Dan sejak saat itu dia pun mencari di mana keberadaan Tuhan itu. Hanya bermodalkan uang sedikit, ribuan orang percaya masalah-masalah mereka akan terpecahkan. Pike pun tidak percaya karena sihir semacam ini tidak ada di planetnya, tetapi tidak ada salahnya untuk mencoba. Pike kemudian membeli patung Tuhan dari pedagang. Ada yang 20 rupiah, ada juga yang 500 rupiah. Dari semua patung tidak ada yang spesial, hanya berbeda dari ukurannya saja. Pike pun diberikan patung paling kecil seharga 15 rupiah saja, dan si pedagang pun langsung membungkus Tuhan itu. Dia kemudian duduk bersama orang-orang untuk membuktikan kekuatan Tuhan. Dan benar saja tidak lama seseorang memberinya makanan yang seketika membuat dia sangat bahagia. Karena Tuhannya berfungsi dengan baik. Kali ini Pike minta supaya remote kontrolnya ditemukan. Akan tetapi meskipun sudah mohon-mohon, Tuhan itu tidak mengabulkan permintaannya. Sehingga dia pun protes ke si pedagang, mengira patung ini kehabisan baterai. Padahal dia baru pakai 1 kali tapi sudah rusak. Dari situlah dia dipanggil Pike karena seperti orang mabuk. Mengetahui Pike pria yang polos, mereka malah mengerjainya dengan memberitahu kalau di dalam kuil ada Tuhan yang lebih besar lagi. अरे भैया इसमें बैटरी नहीं पड़ती। काम काहे नहीं कर रहा? भगवान को किसी ट्रांसमीटर की जरूरत, वो डायरेक्टली सुन लेता। अरे भैया हमारा रिमोटवा चोरी हो गया है। पीके है क्या? छोटे से भगवान को कितना ओवरलोड करेगा? चोर के पीछे भागेंगे क्या? छोटे छोटे दर्जा बड़े भगवान है, उनके पैर पकड़ ले, बहुत फास्ट भागेंगे। Mungkin Tuhan di dalam bisa mengabulkan permintaannya. Begitupun dia disuruh membeli sesajen seharga 200 rupiah. Padahal tadi Tuhannya saja hanya 15 rupiah. Tapi Pike yang tidak mengerti pun nurut-nurut saja dan akan mencoba masuk. Di dalam banyak sekali orang berdesakan. Sampai 2 jam lamanya kini gilirannya untuk memasukkan uang ke dalam kenceleng. Lalu berdoa supaya remote-nya ditemukan. Tapi bukan remote yang dia dapat, malah sesajen lagi yang dia terima. Di situ Pike pun protes karena Tuhan tidak bekerja. Padahal dia sudah memberikannya uang. Dan lagi-lagi dia dipanggil Pike si pemabuk lalu diusir paksa keluar. Tidak terima dengan semua ini, Pike melapor polisi kalau dia telah ditipu oleh seseorang dengan ciri-ciri seperti patung yang dia bawa tapi ukurannya lebih besar. Mendengar itu jelas polisi marah lalu menggamparnya. Tidak menemukan jawaban, Pike pergi ke gereja membawa batok kelapa. Tetapi lagi-lagi dia diusir paksa. Kata orang ini Tuhan telah disalib 2000 tahun lalu gara-gara orang berdosa seperti Pike. Padahal Pike sendiri baru pertama kali ke sini. Lalu ketika bertanya apa isi cangkir yang pendeta pegang, mereka pun bilang itu adalah anggur. Dari situ dia mengerti Tuhan bosan dengan air kelapa, tetapi lebih suka dengan anggur. Pike pun membeli 2 botol anggur lalu bertanya apa ada rumah Tuhan di dekat sini. Pria berpeci itu pun mengatakan ada di dekat sini. Pike berjalan perlahan menuju sebuah masjid.
yang pastinya jadi pusat perhatian orang-orang. Tetapi belum juga sampai dia dihadang, dan Pike pun dikejar warga di sana. Dari situ Pike mengerti kalau di bumi ini tidak hanya ada satu agama, melainkan ada banyak. Begitu juga para tokoh-tokoh yang berbeda dan pengikut yang juga berbeda. Demi menemukan remote kontrolnya, hal ini pun sangat penting baginya untuk meyakini dan meminta pertolongan kepada Tuhan yang mana. Tetapi dia masih kebingungan karena orang-orang memiliki tubuh yang sama, hanya berbeda warna kulit dan pakaian, tetapi tidak tahu dari mana tanda agamanya. Untuk itu dia mengikuti semua agama demi mengetahui lebih dalam tentang kepercayaan manusia, yang mana di dunia ini terdapat beraneka ragam adat dan budaya. Tapi Pike tidak pernah bertemu Tuhan yang mau menolongnya. Di situ Pike tidak menyerah, sampai kemudian dia membagikan brosur pencarian Tuhan. Saat itu dia pun melihat Dewa Siwa yang berjalan menuju toilet. Langsung saja dia pun meminta remote-nya dikembalikan. Padahal itu adalah pria biasa yang akan manggung di sebuah acara. Akan tetapi pria ini malah ketakutan sambil berdoa minta perlindungan Tuhan. Dari situ Pike pun menyadari kalau ada Tuhan lagi di atas dewa. Hingga pria ini pun terus dikejar, yang akhirnya mengantarkan dia kepada para jemaah Tapaswi. Di situ Tapaswi sedang berceramah tentang sebuah keajaiban Tuhan. Dia pun bercerita ketika berada di pegunungan Himalaya, tiba-tiba ada sebuah cahaya di kejauhan. Dan katanya Tuhan dari langit memberikan sebuah mukjizat yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Dan juga mendapatkan wahyu kalau dia harus membangun satu lagi kuil besar. Dan mukjizat itu adalah liontin yang selama ini Pike cari. Yang kata Tapaswi itu adalah telinga Dewa Siwa. प्रदर्शित करे ये आलोक वत्स ये शिव जी के डमरू का भक्तों के सब दुख दर्द दूर हो जाए भोले भोले बम 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 बोले बम बम बोले बम बम बोले. Melihat itu Pike sangat senang karena remote kontrolnya ditemukan. Lalu Tapaswi pun membiarkannya untuk naik ke panggung. Di situ Pike berterima kasih karena tadi di toilet dia bertemu Tuhan Dewa Siwa. Tapi dewa itu malah kabur lalu mengantarkannya ke sini sehingga dia bisa melihat remote kontrol miliknya. Dan dia pun berkata kalau itu adalah liontin miliknya, bukan telinga Dewa Siwa. Mendengar keanehan ini jelas Pike pun malah diusir dari sana. Setelah bercerita panjang lebar, Jago merasa prihatin dengan kondisinya. Dia pun menyarankan Pike untuk memeriksakan diri ke psikiater atau dokter kejiwaan. Dan kalau mau Jago pun bisa mengantarnya. Mendengar itu Pike kecewa karena sedari tadi dia bercerita Jago tidak percaya. Dan kalau begitu maka Jago disuruh melanjutkan saja cerita tentang anjing depresi bernama Niku. आप चाहें तो मैं आपके लिए अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकती हूँ. थैंक यू पंडित जी. आपको हमारी स्टोरी झूठी लागत है तो जाइए वो सुसाइड वाला कुतवा ही दिखाइए टीवी पे. निक्कू कोई है आपके नसीबा माँ. Mendengar itu Jago heran dari mana Pike bisa tahu tentang hal ini. Lalu ketika di luar Jago masih tidak percaya, pasti ada seseorang yang memberitahu. Dan untuk membuktikan dirinya benar, Pike menyuruh Jago memegang tangannya tapi dia menolak. Sampai seorang kakek melakukannya dengan maksud minta bantuan donasi untuk biaya istrinya yang sedang kritis. Dia minta uang 500 rupiah lalu Pike memberikannya plus 100 rupiah sebagai uang tip. Melihat itu Jago pun puas karena Pike tidak membuktikan apapun. Malah dia berkata kalau Pike sedang ditipu karena di daerah sini tidak ada rumah sakit. Pike pun menjawab dia juga tahu. Sebenarnya kakek itu dan istrinya sedang makan malam di restoran bintang 5 untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-75. Dan Pike memperingati kalau di planetnya tidak ada kebohongan. Semua makhluk di sana tidak bisa bicara tapi hanya menggenggam tangan saja mereka mampu berkomunikasi. Dan setelah itu Pike pun pergi. Di situ Jago mulai penasaran lalu mengikuti si kakek. Dan terbukti benar jika dia sedang makan malam romantis bersama istrinya di hotel bintang 5. Dia membayar tagihan serta memberikan tip 100 rupiah persis seperti apa yang Pike katakan. तुम कोई माइंड वाइंड नहीं पढ़ सकते. अपना वाइफ को 5 स्टार होटल खाना खिलाने लाया. कुछ भी. हमारा गोला पर लोग झूठ नहीं बोलता है. बाकी आपका मर्जी. खुशी का मौका है. Langsung saja Jago mencari alamat Pike dan akhirnya dia pun percaya.
Tetapi pertanyaannya, apakah orang lain tahu kalau Pike adalah alien dari planet lain? Di situ Pike menjawab tidak ada yang tahu. Hanya Jagu satu-satunya yang tahu, sebab ketika pertama kali bertemu, dia merasa Jagu adalah wanita pemberani yang dapat dipercaya. Mendengar itu, Jagu berjanji akan membantu mendapatkan remote control Pike kembali supaya dia dapat pulang. Dan itulah janjinya. Sementara waktu Pike pun tinggal bersama Jagu. Lalu tidak lama ada orang menelpon yang rupanya salah sambung. Dan Jagu pun menjahilinya. रॉन्ग नंबर। ये फोर्टिस हॉस्पिटल नहीं है। कल से कह रही हो आप रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं। हेलो, कनेक्टिंग रूम नंबर हूँ। बलबीर जी की साथ सुबह ही डेथ हो गई, लिखा देंगे कि हार्ट अटैक आया था। फैमिली तुम ऐसा कहा से पक गई थी तो थोड़ी फिरकी ले ली। फिरकी? पीके, मैं मजाक कर रही थी। Dan dari kejadian sederhana ini Pike menemukan akar penyebabnya. Tiba-tiba dia menyadari inti dari semua kebingungannya di bumi, terutama soal agama dan Tuhan. Momen telepon salah sambung ini menjadi simbol penting dalam film, bahwa iman butuh akal sehat, dan kita harus hati-hati memilih kepada siapa kita bertanya tentang Tuhan. Di satu waktu saat itu para pengikut sedang mendengarkan ceramah Tapaswi. Lalu seseorang pun bercerita tentang istrinya yang sedang lumpuh. Belum juga beres bicara, Tapaswi langsung memotong, dan dengan sedikit musik serta gerakan tangan dia berkomunikasi seolah-olah dia sedang berbincang dengan Tuhan. मेरी पत्नी 6 महीने से पैरालाइज, हम चाहते हैं आप। प्रभु जी, दिशा प्रभु, वाहन, जैसी आज्ञा प्रभु। Ceritanya Tapaswi yang sudah ngobrol dengan Tuhan memberitahu pria tua itu supaya dia pergi ke daerah Himalaya menggunakan kereta api, lalu naik bus berjalan sedikit ke arah kuil, dan ketika di rumah Tuhan harus dalam keadaan bahagia, maka semua permasalahan akan selesai. Tetapi dari raut wajah pria itu tampak lesu, mengingat jarak tempuh yang jauh dan belum tentu dia punya ongkos. Bersamaan Pike berani menyampaikan jika panggilan Tapaswi dan Tuhan itu salah sambung, dan kalau Tapaswi punya anak yang sedang sakit, pasti dia akan membawanya ke dokter, bukan disuruh untuk pergi naik kereta naik bus lalu jauh-jauh ke Himalaya. Kalau benar Tapaswi sudah bertemu Tuhan, orang-orang juga tahu yang mampu melakukannya itu hanyalah orang mati. Sedangkan Tapaswi masih hidup sampai sekarang, jadi mana mungkin dia bertemu dengan Tuhan. Mendengar itu Tapaswi terdiam bersama kamera pun merekam kejadian ini, dan dengan lantang Pike mengatakan ini semua adalah penipuan. 8 दिन लगेंगे, कंचनजंगा की गोद में काम हो जाएगा। रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर। आपका सब काल रॉन्ग नंबर पर जा रहा है। तो अगर आपका बचवा परेशान है तो आप क्या करेंगे? उसका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? 2000 किलोमीटर दूर हमारा आके हमका यही प्रॉब्लम दोबारा समझाएगा। दोबारा फुनवा लगाओ गार्ड को और पूछो वो क्या है, क्या आंटी ठीक हो जाएगी?